kesempatannya. Saya mau bagi sesuatu dan mengingat karena hari Jumat semalam saya PA bersama anak-anak dari kitab Keluaran. Gak gemetar, saya bilang nggak berdiri. Dari Keluaran 20 dari Keluaran 20 ayat yang ke-4. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Ini saya bagi memang semalam, tapi Tuhan mengingatkan saya bagaimana banyak hal Tuhan tolong. Terutama saya kemarin itu dapat berkat dari anak yang cemburu, macam minggu semalam. Bagaimana rupanya dengan orang cemburu gitu ya. Ketika kalau saya melihat orang dekati Bapak Esther, tiap hari dihidangkannya minumnya, tiap hari dikasihnya oleh-oleh, saya pasti cemburu. Saya pasti jujur cemburu. Setiap hari nanti dibangunkan nyala mispolnya misalnya, ya kan, saya pasti cemburu. Bagaimana dengan cemburu Allah itu? Gitu. Saya diingatkan bagaimana 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu, Jumat semalam saya pagi ini kepada anak-anak, saya diingatkan bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana cemburu Allah itu. Kejadian setahun atau 2 tahun ya, Bapak Esther sakit. Ketika operasi pertama, saya mengucap syukur banyak pertolongan. Bagaimana dengan saudara kita, saudara David ya, Dr. David itu sahabat Miss Dani. Saya bersyukur untuk Tuhan beri kenalkan, dijumpakan dengan Dr. David melalui ibunya saat itu. Bagaimana Bapak Esther harus dioperasi pertama. Waktu operasi itu, operasi pertama itu saya hanya ditemani oleh Mama Mino dan Bapak Mino. Lalu setelah operasi beberapa jam, gak ada lah, mungkin sekitar 1 jaman gitu, saya ditanya, David, sama siapa kamu? Sama Ibu Pendeta. Ibu Pendeta, saya bilang kan. Oh, ayolah kita sama, kan? Saat itu dia bilang, kok tenang. Itu aku mengerti gitu ya, bagaimana pergumulanku selama ini. Ketika Bapak Esther itu mau dioperasi, kau tenang? Enggak, kau sebut aja kenapa dia bilang gitu kan. Tenang dulu ya, tenang. Lalu dibilang, David, sakitnya gak bisa sembuh. Rasanya bumi ini, ya tahu lah ya, sakit ini gak bisa sembuh gitu. Lalu Kak Olin, Mama Beno peluk, lalu Bapak Beno banyaklah kasih semangat. Bahkan David sendiri sebagai dokter, sebagai teman gitu ya, sekalipun saya tidak akrab saat itu, kami memang teman hanya PA gitu, tapi saya mengerti inilah orang yang dihantarkan Tuhan saat itu. Terima kasih ya Bunda. Jadi gimana ini, Pit? Tenang. Lalu kami berobat. Bagaimana pertolongan Tuhan? Bagaimana Tuhan menolong saya dengan menjumpakan David, Dr. David saat itu. Setiap hari saya berdoa, bagaimana ini? Lalu David memberi semangat. Banyak ketika mau dibersihin, terakhir saya mau pulang, setiap dibersihin disorong ke ruang bersihkan kalau masih di rumah sakit, saya orang yang diizinkannya untuk masuk, untuk belajar bagaimana cara membersihkan ini. Dia bilang, pejet aja Mel, jangan takut gitu. Bagaimana tekniknya,
Bagaimana aku kuat, Bin? Saya bilang, kau pasti bisa. Akhirnya kami pulang, entah ada sekitar 2 minggu, entah 3 minggu, kumat lagi kan. Saya telepon, dokter bagaimana ini? Coba fotokan. Jadi kami kirim fotonya, lalu dia bilang segeralah kemari. Akhirnya saya kira itu nanti diobatinya saya bisa pulang. Rupanya dioperasi kedua kali. Setelah dioperasi kedua kali, kau semangat kan, mesti kuat. Akhirnya kami konsul lagi. Bagaimana David mengajari kau jangan ragu ketika mengobati itu, ketika memijat luka itu jangan ragu, berdoalah. Aku yakin kau kuat. Kita gak latar belakang kesehatan. Mungkin kalau aku kan latar belakang kesehatan. Aku kenal kau tomboy. Memang saya kan SMA tomboy. Kau pasti bisa, gitu. Kuat. Jadi kalau nggak kuat seperti ini dia akan kambuh. Saya berusaha semangat ya. Akhirnya dia semangat. Akhirnya kami konsul lagi. Akhirnya dia bilang, Mel, gimana kalau kita cari? Itulah betapa baiknya David itu. Dia mengizinkan kami berdoa. Bagaimana kalau kita operasi ketiga tapi dengan teman saya? Kamu harus MMRG apa namanya ya? Ya MMRA itu dulu ya. Tapi itu nggak ada BPJS. Bagaimana David? Saya kelas 3, dikasihnya kelas 1. Saya diusir oleh perawat, tapi akhirnya perawat bilang gak jadi Bu. Banyak pertolongan Tuhan yang saya lihat saat itu, gitu ya. MRI dulu, tapi itu tidak pakai BPJS, gak apa-apa kan? Tidak. Setelah kami MRI, kami saat itu jumpai David dulu, baru besoknya ke dokter tarikan itu. Kami bilang, aku gak tahu Bin, kenapa hasilnya ini kok jarum jam ya, menunjukkan jarum jam. Kok katanya foto kok jarum jam yang keluar, Bin. Itulah namanya. Lalu dia terangkan ini semua. Kalau begitu kalian saya antar ke teman saya di rumah sakit Imelda. Sebelum operasi itu saya mengerti bagaimana keluarga. Bagaimana keluarga bilang, Andi kau 2 kali operasi lama ngomeng, tambah buta. Begini. Saya dari segi ini wajar, itu anaknya, wajar, itu turangnya, karena mereka belum tahu kebenaran, kan gitu. Itu masuk di sana sini, begitu. Tapi saya mengandalkan Tuhan. Saya mengingat Allah yang membentangkan langit ini, Allah yang membentangkan isi bumi ini. Dia tahu ukuranku. Dia tahu kemampuanku. Semua keluarga, bahkan ibuku saat itu ngome membuah hati ke lain, taruh ke dalam rumah Patna. Keluarga kami keluarga guru besar, dukun besar. Semua sudah masuk di sini, semua. Tapi saya mengingat betapa cemburunya Allah itu. Aku aja cemburu raus dan mau begitu. Bagaimana ketika Allah itu cemburu? Bukankah murka yang ada? Bukankah mana rawa-rawa di mata ini? Enam cemburu dia. Tapi aku berdoa, Tuhan, terlalu banyak sudah mereka menuntut. Wajar. Karena 2 kali operasi, lakukan nggak bisa, kata orang. Wajar, iya. Lalu biar nggak bisa, mampu nggak bisa. 2 kali operasi enak, gua wajar. Tambah udahlah. Lalu sampati di batang sampati di batang di putain sampai pemetain sampai dari di batang. Itulah yang muncul semuanya di sini. Tapi saya bilang, Tuhan, beri aku kekuatan, karena dalam hidup ini ketika anak dan suami itu sama, ketika orang tua itu sama, mungkin kalau saudara lain masih bisa saya melawannya. Tapi bagaimana dengan orang-orang di sekeliling yang mengasihi masih sikat kami? Saya sujud kepada Tuhan. Saya takut murka Allah. Bagaimana kesaksian imanku? Saya orang percaya, tapi saya masih percaya sebelumku. Bagaimana imanku Tuhan? Ini perjuangan, ini pertaruhan. Semua saya Bapak Esther, saya orang yang paling sayang. Saya bilang, bagaimana ini? Lalu Tuhan kasih jalan. Saya bilang, saya menghormati mertua saya menghormati ibu saya banyak. Tapi tolong
terimanya. Saya bilang sama Bapak Esther, kalau kamu mau berobat kampung, kalau kamu sudah sepakat, satu, supaya kita tidak berantem dan tidak salah paham, saya tidak akan menolong kamu dalam hal untuk mengambilkan obatnya, untuk masakkan obatnya. Misalnya nanti ya, kalau disuruh nanti ngapus-ngapusinya, bicara terbulai PKM, disuruh aku mulai sisa, aku lah. Kita sepakat dari awal ya. Saya tidak akan mau ketika nanti di obat itu ada, saya suruh dunang terkensa, saya suruh dukarin oleh sisa, olah kaca, suruh buat tolong buat kena aja kamu mundur jauh, aku lah. Ini mungkin kejam. Dan ini saya bilang sama Tuhan ini, saya memang sudah bilang saya akan bicara dengan suami saya. Tapi Tuhan beri pertolongan dan hikmat. Saya bilang sama Bapak Esther, terbuka di hadapan Tuhan, saya tidak akan menolong. Sekalipun saya penolong, kata Tuhan, saya juga tidak melupakan Tuhan dalam hal ini. Saya penolong, ya, tapi dalam Tuhan menolong yang bagaimana menyakiti hati Tuhan dan sembuh Tuhan, saya tidak akan lakukan itu. Puji Tuhan, saya senang ketika Bapak Esther bilang tidak, maka dunia ini seakan-akan milikku. Atau Bapak Esther bilang tidak, ayolah kita operasi ketiga. Operasilah kami ketiga ke Imelda. Masuklah di ruang operasi dari jam 2 sampai jam setengah 8. Saya senang ketika itu ada Bibi Mama Dea dan Bibi Dadabi yang menelepon saya. Bagaimana situasi saat itu? Kan bayangkan dari jam 2 sampai jam 7 di ruang operasi. Sampai saya jalan, saya beli nasi, saya lupa pakai selop sebelah tak berselop, saya jalan keluar. Saya kasih duit, dia bilang bapak itu nasinya harganya 20.000, saya kasih 2.000, kan mirip itu kan. Saya bilang mana kembaliannya, sudah 2.000 tapi saya minta kembalian. Tapi puji Tuhan, bapak itu bilang suaminya sakit ya Bu, atau anaknya. Suami saya, ada apa Pak? Ibu salah ngasih duit, minta maaf saya. Iya. Bagaimana? Saya hanya mengingat bagaimana Allah itu cemburu, marah. Saya marah aja kamu takut. Saya marah aja pasti kamu takut. Semua orang marah kalau lihat saya dengan galak saya, pasti orang takut. Tapi bagaimana marah Allah itu, bagaimana cemburu Allah itu, saya jauh lebih takut. Saya senang ketika saat itu bagaimana Tuhan memperlihatkan semuanya. Pertolongan Tuhan itu sekalipun tidak sembuh sampai hari ini, tapi saya senang. Saya senang Bapak Esther tidak pernah hatinya sedikit pun golati aku Maester kotalah kujoni lah. Di situ saya sangat saya senang. Artinya bagaimana mengandalkan Tuhan sekalipun penyakit itu tidak sembuh, tapi bagaimana kita menghormati Tuhan, bagaimana kita komunikasi dengan Tuhan, dan bagaimana kita komunikasi dengan pasangan. Itu yang membuat saya senang. Bagaimana Tuhan pertolongan Tuhan ini yang membuat saya senang. Jadi ayat ini, cemburu ini kayak semalam, cemburu itu bisa membutakan semuanya. Bagaimana cemburu Allah, bagaimana dengan murka Allah. Tapi lakukanlah apa yang Tuhan suruh. Jangan buat Allah itu marah. Jangan sujud kepada Allah lain. Mungkin di sini. Terima kasih.